Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Febrianti dengan NIM 12220808092 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai e-modul yang berjudul Self Volta yang dibuat untuk memenuhi proyek ujian akhir semester. Lanjut langsung saja. Yang pertama itu ada outline. Nah, outline di sini itu berisikan petunjuk penggunaan, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi dan virtual lab, serta terdapat latihan soal. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan dari e-modul ini. Yang pertama itu, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, peserta didik diperkenankan untuk membaca doa terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada pelajari dan pahami narasi serta lakukanlah percobaan virtual lab pada link pertama. Nah, dan yang ketiga, setelah melakukan percobaan pada virtual lab, peserta didik diwajibkan untuk mengakses game pada link kedua serta mengisi latihan soal yang terdapat pada link ketiga. Jadi nanti terdapat 3 link yang pertama itu untuk mengakses percobaan pada virtual lab, yang kedua untuk memainkan ada sedikit games, dan yang ketiga itu peserta didik wajib mengisi latihan soal supaya kita mengetahui sampai mana kemampuan peserta didik itu sendiri dari materi-materi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang diambil itu yaitu dari 3.5, yaitu menerapkan hukum atau aturan dalam perhitungan terkait sel elektrokimia, yaitu perhitungan sel volta. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran dibuatnya modul ini, yaitu untuk peserta didik dapat membedakan mana itu anoda dan katoda pada sel volta. Lalu yang kedua ada peserta didik dapat menghitung beda potensial sel dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan notasi sel volta dalam suatu reaksi. Nah, ini terdapat materi serta virtual lab yang dapat diakses oleh peserta didik. Peserta didik tinggal mengklik saja link yang sudah disediakan, lalu di sini terdapat virtual lab yang dibuat oleh Kemendikbud itu sendiri. Nah, kita bisa di sini ada sedikit materi, yaitu tentang pengertian dari sel volta, ada sel volta itu terdiri dari apa saja, lalu ada ini juga contoh reaksi kimia yang terjadi pada sel volta, lalu ada prinsip kerjanya, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya peserta didik di sini dapat memainkan atau melakukan percobaan pada virtual lab ini. Terdapat pilihan larutan pertama dan pilihan larutan kedua. Peserta didik menentukan larutan apa yang ingin diujinya pada gelas kimia yang pertama. Contohnya kita ambil ZnSO4 1 molar, dan untuk gelas kimia keduanya memilih larutan CuSO4 1 molar. Nah, lalu kita uji dan terdapat percobaan reaksi kimianya serta terdapat juga nih enol sel yang dihasilkannya. Lalu disimpan saja hasilnya. Nah, ini adalah data yang peserta didik harus coba, yaitu ada MgSO4 direaksikan dengan CuSO4 1 molar. Nanti terdapat juga beda potensialnya, serta masih banyak lagi yang harus diuji oleh peserta didik.
Setelah itu, peserta didik juga dapat mengisi soal yang terdapat pada virtual lab ini. Nah, setelah sebelum memulai evaluasi, Anda disarankan untuk membaca materi dan melakukan eksperimen. Nah, yang tadi yang sudah dibaca materi dan melakukan eksperimen pada percobaan, yaitu mereaksikan kedua larutan tadi. Nah, setelah itu peserta didik dapat mengisi. Nah, ini ada 10 soal. Nah, sel volta contohnya ini, sel volta merupakan sel elektrokimia yang mengubah, lalu peserta didik dapat memilihnya, misalnya mengubah energi zat kimia menjadi energi listrik. Misalnya, peserta didik sudah mengisi semua, lalu kumpulkan dan terlihat nanti hasil nilainya yang didapat berapa. Setelah itu, setelah melakukan virtual lab dan membaca materi, peserta didik juga diwajibkan untuk mengisi latihan soal serta mengakses game yang tersedia. Yang pertama ini ada untuk mengakses game. Peserta didik tinggal mengklik saja link yang sudah tersedia. Ini contoh untuk latihan soalnya. Nah, ini ada kuis dari Salvalta untuk mengisi latihan soalnya ya. Kita mulai saja. Nah, ini ada contohnya nih. Berikut adalah beberapa elektroda yang dapat dikombinasikan menjadi pasangan sel volta. Nah, di sini ada pilihan, kan ini soalnya pilihan ganda, jadi peserta didik tinggal memilih saja yang mana yang tidak mungkin menjadi katode dalam elektroda. Nah, tinggal pilih saja contohnya, misalnya Cu. Nah, salah, berarti yang benar itu ternyata Mg. Nah, ke next. Nah, ada juga pernyataan berikut yang dengan self volta adalah, nih kita dibaca lagi pilihan gandanya, lalu dilihat mana yang benar. Nah, di sini juga ada link untuk mengakses game. Nah, tinggal diklik saja. Nanti muncul link ke situs web. Di sini peserta didik diperintahkan untuk mengerjakan soal dengan misalnya mencocokkan. Di sini ada untuk yang A, ada rangkaian dari sel volta. Nah, untuk ini tuh namanya apa atau ini tuh apa sih? Nah, kita cocokkan nih. Akan ada Zn2+, ada voltmeter, ada Cu2+, ada lalu ada anode. Nah, kira-kira ini tuh apa? Kita isi dengan voltmeter cocokkan. Lalu ini contohnya ini juga yang A. Ini tuh apa sih? Nah, ada jembatan garam. Terus diisi sampai terisi semua, lalu di submit answer. Mana saja yang benar nanti, ini benar nanti, mana saja juga yang salah. Nah, udah itu, udah deh, peserta didik tinggal mengumpulkan hasilnya. Gimana hasilnya dari
soal yang terdapat di virtual lab dengan soal yang tadi, latihan soal yang tadi. Apakah ada perkembangan peserta didik jadi mengetahui dan nilainya menjadi bagus atau bagaimana. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.